Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan membahas satu metode yang namanya Thurston Law of Comparative Judgment atau biasa disebut juga dengan Pair of Comparison. Nah, mari kita lihat kenapa disebutnya Pair of Comparison dan apa manfaat dari metode ini. Biasanya metode ini itu nanti banyak digunakan untuk memberikan bobot. Kalau kita ada sekian aspek atau sekian dimensi atau sekian bagian begitu ya. Kemudian ingin kita bobot mana dari aspek-aspek tersebut yang paling penting, berapa bobotnya. Nah, itu bisa menggunakan metode ini. Nah, mari kita lihat ya penjelasannya. Nah, menurut si Thurston yang mengembangkan metode ini, katanya manusia itu kalau dihadapkan dengan aspek yang pilihannya banyak seringkali mengalami kesulitan. Kalau kita semua punya aspek A, B, C, D, E, lalu suruh milih mana aspek yang penting di antara A, B, C, D, E. Nah, menurut Thurston itu akan sulit. Nah, Thurston kemudian memberikan cara memilih yang baik, yaitu dipasangkan. Makanya disebutnya pair of comparison, jadi dibandingkan sepasang-sepasang. Jadi kalau kita punya pilihan A, B, C, karena sulit pilihnya atau membandingkannya dua-dua. A dulu dengan B, lalu A dengan C, lalu B dengan C. Nah, itu yang disebut dengan pair of comparison. Jadi kalau pilihan aspeknya ada N, maka nanti akan sebanyak berapa pasangan yang dibandingkan, yaitu N kali N-1 dibagi 2. Misalnya, tadi saya punya 3 aspek A, B, C. Yang dibandingkan jadi akan berapa? 3 dikali 2 dibagi 2. Akan ada 3 perbandingan, yaitu A dibandingkan dengan B, A dibandingkan dengan C, dan B dibandingkan dengan C. Kalau sekarang aspeknya ada 4, maka yang dibandingkan akan 4 dikali 3, yaitu 12 dibagi 2. Jadi ada 6 yang dibandingkan. Apa saja 6 itu? A dengan B, A dengan C, A dengan D, B dengan C, B dengan D, dan yang terakhir yaitu C dengan D. Nah, begitu metode yang disarankan oleh Thurston agar hasilnya menjadi lebih baik. Nah, metode ini memang akan baik kalau aspeknya jangan terlalu banyak. Karena kalau aspeknya banyak, nanti yang dibandingkannya banyak sekali ya. Itu yang disarankan oleh Thurston. Baik, kita lihat berikutnya. Nah, setelah kita memiliki pasangan-pasangan yang dibandingkan tadi, kemudian kita akan meminta pendapat expert, ahli di bidang yang sedang akan kita bobot tadi. Gitu ya, nanti kalau ada misalnya ada 5 aspek tentang kesehatan. Kalau misalnya saya akan menilai rumah sakit itu yang penting apanya? Dokternya, perawatnya, fasilitas laboratoriumnya, atau fasilitas kamarnya, atau apa gitu. Nah, maka tentu yang bisa menilai hal ini itu adalah ahli bidang kesehatan. Maka harus dimintakan kepada expert untuk melihat mana yang penting kalau dibandingkan aspek-aspek tadi. Saya bandingkan misalnya aspek dokter dengan perawat, penting mana? Dokter dengan labnya, penting mana? Dokter dengan ruang rawat inapnya, penting mana? Ya, seperti itu ya. Tentu itu yang bisa memberikan pendapatnya ahli di bidang kesehatan. Nah, setelah kita memberikan si kuesioner perbandingan tadi kepada ahli, nah
Kemudian nanti ahlinya diminta memberikan pendapat mana yang penting di antara dua aspek yang dibandingkan. Dalam hal ini tidak boleh ada jawaban yang sama pentingnya. Tetap harus dipaksa memilih di antara dua aspek yang dibandingkan itu mana yang lebih penting. Kemudian sebaiknya yang menilainya respondennya harus cukup besar ya, karena nanti kita akan menghitungnya menggunakan pendekatan distribusi normal. Nah, nanti nilai-nilai ini kita susun dalam suatu matriks ya, nilai-nilai berapa orang yang menyatakan aspek A lebih penting dari B gitu. Berapa orang yang menyatakan aspek A lebih penting dari C dan seterusnya. Nanti kita lihat dalam contoh ya. Nah, tadi ini yang saya contohkan ya. Kalau ada 3 aspek A, B, C, maka yang dibandingkan AB, AC, BC. Kalau ada 4 aspek A, B, C, D, maka akan dibandingkan ada berapa yang ditanyakannya? Akan 6. AB, A dan C, A dan D, B dan C, B dan D, C dan D. Lalu kemudian ini contoh terakhir nih. Ada 5 aspek A, B, C, D, E, maka akan ada berapa pasangan yang dibandingkannya? 5 kali 4 dibagi 2, jadi ada 10 ya. Boleh lebih besar dari 5, boleh tentu, tapi jangan terlalu banyak lah ya, disarankan jangan terlalu banyak aspeknya karena nanti terlalu banyak yang dibandingkan bikin pusing yang menjawabnya ya, begitu. Nah, misalnya seperti ini nanti dari aspek-aspek ini untuk menanyakan kepada ahli, maka dibentuk kuesioner seperti ini. Ini kuesioner yang akan diberikan pada ahli tadi. Apakah aspek A lebih penting dari B? Maka si ahli tadi, expert tadi harus menjawab ya atau tidak. Nggak boleh menyatakan sama pentingnya. Apakah aspek A lebih penting dari C? Dijawab ya atau tidak. Dan seterusnya ya. Kalau ini ada 5 aspek, maka ada 10 yang dibandingkan. Yang ke-10 itu pertanyaannya adalah apakah aspek D lebih penting daripada aspek E? Jawab saja ya atau tidak, begitu ya. Nah, kuesioner ini nanti kita kuantifikasi. Kalau menjawab ya kita kasih skornya 1. Dan kalau menjawab tidak, kita kasih skornya 0. Nah, data inilah yang merupakan data entry untuk menghitung yang namanya pair of comparison. Ya, data ini. Begitu ya. Mudah ya, bisa dipahami. Berikutnya, misalkan, nah ini ada hasilnya contohnya nih dari yang barusan, yang tadi 5 aspek tadi. Saya cobakan misalnya ini pada 20 ahli. Ya, ada nomor respondennya nomor 1 sampai 20 ya di contoh ini. Yaitu ini adalah 20 orang ahli. Kalau ada di kolom itu A dan AB berarti mengatakan A lebih penting dari B. Kalau AC berarti A lebih penting dari C gitu ya. Ini kuesionernya. 1 itu dia menjawab ya, 0 itu menjawab tidak. Nah, kuesioner ini kemudian kita bikin dalam suatu matriks ya, yang ini ya. Nah, matriksnya ini nanti diasumsikan nanti elemennya itu akan berdistribusi normal. Nah, nanti setelah dibikin matriks ini oleh karena itu, karena diasumsikan berdistribusi normal, nilainya akan kita pindahkan ke dalam nilai angka baku Z dari distribusi normal. Kita lihat contohnya ya. Dari data tadi, maka kita memperoleh matriks ini. Bacanya, matriksnya, tabelnya A lebih penting dari B itu 14. Jadi kita membacanya baris lebih penting daripada kolom. Begitu ya. Dari data yang tadi sudah disajikan di tabel sebelumnya, dari 20 orang yang mengisi kuesioner tersebut, ada 14 orang yang menyatakan A lebih penting dari B. Ada 16 orang yang menyatakan A lebih penting dari C. Ada 16 orang juga yang menyatakan A lebih penting dari D. Dan ada 17 orang yang menyatakan A lebih penting dari E.
Berikutnya, di situ ada 15 orang yang menyatakan B lebih penting dari C, 15 orang B lebih penting dari D, ada 18 orang yang menyatakan B lebih penting dari E, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini adalah hasilnya yang kita sebut sebagai tabel 1 atau matriks 1. Nah, berikutnya matriks ini kita hitung dalam bentuk kita pindahkan dalam bentuk prosentase, proporsi atau prosentase. Begitu ya. Nah, sehingga kita dapatkanlah tabel 2 ini. Jadi kalau tadi ada 14 orang yang menyatakan A lebih penting dari B, itu kan diambil dari 20 responden. Maka A lebih penting dari B itu 14 dibagi 20, prosentasenya menjadi 0,7. Begitu ya. Kalau misalnya ini 15 orang menyatakan B lebih penting dari C, maka 15 dibagi 20 yaitu 0,75 dan seterusnya. Ini hanya dipindahkan dalam bentuk proporsi atau prosentase. Ya, bisa jelas ya. Nah, tabel ini, proporsi prosentase inilah yang kemudian akan kita ubah dalam bentuk nilai Z atau nilai normal baku atau normal standar atau nilai angka baku. Dari mana dilihatnya? Tentu dari tabel normal standar biasa lah ya. Normal standar biasa yang kita biasa pakai, dipindahkanlah semua nilai-nilai ini, prosentase ini, ke dalam nilai angka baku Z. Kalau ini diubah ke dalam nilai angka baku Z, maka kita akan mendapatkanlah tabel ini, yang kita sebut ini sebagai tabel 3. Jadi tabel 3 itu adalah hasil mengubah data prosentase dari kuesioner tadi kepada angka baku Z. Nah, kita dapatkan angka baku Z, lihat kolom paling akhir, ada kolom total. Nah, ya total itu adalah jumlah untuk setiap baris ya, dijumlahkan. Nah, perhatikan kolom total inilah yang nanti akan kita olah pada tabel berikutnya. Jadi yang kolom terakhir, kolom total ini kita akan olah, kita pindahkan ke sini ya. Jadi ini ada kolom total diperoleh. Kemudian kolom total ini berikutnya kita hitung rata-ratanya. Rata-rata biasa aja ya, dirata-ratakan ya, dibagi 5 aspek ya, berarti ya. 3,2441 dibagi 5, 2,1061 dibagi 5, dan seterusnya. Dapat nilai rata-rata. Kemudian rata-rata ini kita modifikasi. Kenapa kita modifikasi? Karena agak sulit bagi kita kalau bermain dengan angka negatif. Maka disarankan nilai negatif terkecil ya, kalau negatif terbesar, negatif terkecil ya, betul ya, minus 0,878 itu kita ubah menjadi 1. Berarti kalau dia diubah menjadi 1 artinya ditambahkan dengan suatu konstanta sehingga dia menjadi 1. Maka yang lainnya disesuaikan dengan menambahkan konstanta yang sama. Nah, itu hasil modifikasinya. Nilai modifikasi ini kemudian kita proporsikan. Kita proporsikan seperti biasa ya, proporsi biasa, setiap aspek dibagi totalnya dikali 100%. Dapatlah kolom yang disebut result itu. Nah, inilah hasil akhir dari pair of comparison. Jadi kalau ditanya kepentingan bobot A berapa? 26,91%. Kalau sulit boleh dibulatkan. Jadi kepentingan atau bobot aspek A itu ternyata kepentingannya 27%.
Kepentingan atau bobot aspek B ternyata dari hasil perhitungan 24%. Kepentingan atau bobot aspek C itu 21%. Aspek D itu bobotnya 17%, dan terakhir aspek E itu bobotnya 11%. Nah, inilah hasil akhir dari pair of comparison. Jadi kalau nanti kita tadi dihadapkan pada aspek-aspek yang perlu kita bobot, mana yang lebih penting satu di antara yang lain. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan hasil bobotnya yang betul-betul didasarkan daripada pendapat ahli. Maka bobot ini bisa digunakan untuk keperluan-keperluan kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang diinginkan oleh kita. Demikian, ini adalah cara menghitung pair of comparison secara manualnya ya. Nanti kita akan coba menghitungnya menggunakan software, menggunakan Unpadsas supaya lebih cepat menghitungnya. Ya, terima kasih.